ఎవనవరా? దారిలో టైర్ పంచర్ అయింది. ఎక్కడ? నీ ఏం పీకుతున్నావు? మహిమ ఇంజెక్ట్ చేసి 2 రోజులు నా కసి తీర్చుకున్నా. Nobody ever says the word no to me. Hai, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini Mimin akan membawakan alur cerita tentang misteri pembunuhan pemuda kaya yang dilakukan oleh 2 tersangka yang merupakan saudara kembar yang dari kecil sudah saling membenci. Namun ketika salah satu dari mereka ada masalah, mereka bersatu untuk menolong satu sama lain. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan seorang lelaki yang bernama Siddharth. Dia bercerita kepada teman lelakinya tentang Mahima, seorang gadis cantik yang merupakan kepala kreatif di sebuah perusahaan yang terletak di apartemen lantai 10. Setiap hari Siddharth selalu berusaha mendekati Mahima yang sejak awal sudah menarik hatinya. Hingga pada suatu ketika, ia memberanikan diri untuk mengajaknya ke sebuah kafe untuk menikmati segelas kopi. Tanpa Siddharth sadari, Mahima pun telah mengetahui banyak tentang dirinya dan ia juga diam-diam menyukai Siddharth. Hingga Siddharth tidak kesulitan dalam mendekati Mahima. Scene beralih ke pelabuhan Vizag. Terlihat seorang lelaki yang sangat mirip dengan Siddharth. Ya, dia adalah kembaran Siddharth yang bernama Aditya. Aditya dan sahabatnya yang bernama Fema mendapatkan pekerjaan untuk mencuri mesin ATM di berbagai tempat. Hal itu dengan mudah diselesaikan oleh mereka, hingga berita ini pun tersebar di daerah Vizag. Mereka mengatakan kalau dalam waktu 1 malam, total ATM yang telah dicuri sebanyak 8 ATM. Dan total kerugian mereka sebesar 25 lakhs. Aditya dan Fema menemui orang-orang yang telah memerintahnya. Mereka pun pergi setelah menerima bayaran sebesar 8 lakhs untuk pekerjaan mereka tadi. Dan mereka meminta dipanggil bila mesin ATM tersebut akan dibuka oleh teknisi. Permintaan mereka pun disetujui. Mereka tidak tahu bahwa mesin ATM telah diganti oleh Aditya dan Fema, karena Aditya takut dikhianati oleh mereka. Dan benar saja, mereka membuka mesin ATM tanpa memberitahu Aditya dan Fema. Ketika mereka tahu mesin ATM kosong, mereka marah dan mendatangi Aditya dan Fema. Namun kemarahan mereka dibalas dengan cacian oleh Aditya karena mereka mengkhianati Aditya. Aditya pun mengatakan bahwa mereka tidak akan bekerja sama lagi. Scene berpindah ke Siddharth dan Mahima. Karena mereka sudah menjalin kasih, Mahima pun mengajak Siddharth untuk tinggal bersama dan Siddharth pun setuju. Lalu Siddharth mengajak Mahima untuk melihat apartemen yang sedang menjadi proyek besarnya. Ia dan mendiang ayahnya telah menanam modal untuk mendirikan apartemen ini untuk dijadikan masa depannya. Aditya kini mencoba menolong Fema untuk mendapatkan toko miliknya yang telah diambil alih oleh musuhnya. Aditya pun mempelajari berkas yang ada pada Fema untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Pengacara yang disewa Aditya pun diminta untuk memenangkan kasus ini dengan mengandalkan berkas yang Aditya berikan. Namun saat di persidangan, kasus ini dibatalkan karena tidak cukup bukti. Hal itu membuat Fema tidak semangat lagi untuk mengikuti perkembangan kasusnya dan meminta Aditya untuk menghentikan aksinya. Namun Aditya yang pernah mengenyam pendidikan bagian hukum mencoba mempelajari lebih lanjut tentang kasus Fema agar bisa menolong Fema. Fema tidak menghiraukan Aditya dan Fema pun pergi untuk membeli minuman. Ketika mengantri, Fema bertemu dengan teman akrab mereka yang sudah terbiasa terjun ke dunia hitam. Ia mengingatkan Fema untuk berhati-hati agar menyimpan uang hasil rampokan mereka di mesin ATM. Karena jika Aditya yang membawanya ke meja judi, ia bisa melupakan segalanya dan menghabiskan uangnya di meja tersebut. Perkataan itu membuat Fema takut dan langsung pulang untuk memeriksa uang tersebut. Dan dia pun tidak menemukannya. Dan ternyata benar, uang tersebut telah digunakan oleh Aditya untuk berjudi. Malangnya ia kalah dalam perjudian itu, hingga uang 8 lakhs tersebut habis tak tersisa.
Fema pun mengatakan ia takut untuk bertemu Babji karena uang yang akan digunakan melunasi hutang kepada Babji telah habis. Tak lama dari itu, Babji pun memanggil Aditya dan Fema. Babji meminta mereka agar mengganti uangnya sebesar 9 lakhs dalam waktu 1 minggu lagi. Hal itu membuat mereka berpikir keras untuk mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu 1 minggu. Gayatri, seorang wanita yang telah jatuh cinta kepada Aditya akibat perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya dan Marni, sahabat Aditya. Gayatri bahkan dibohongi oleh Marni bahwa Aditya adalah seorang pilot dan dia sedang membutuhkan uang untuk operasi ibunya. Hal itu membuat Aditya menegur Fema dan Marni, namun Fema dan Marni tidak peduli karena dia membutuhkan uang itu untuk membayar uang Babji. Mengetahui hal itu, Aditya meminta Fema dan Marni agar tidak berbohong lagi. Sementara Mahima yang sedang melakukan perjalanan ke luar negeri terkejut saat melihat Siddharth berada di hadapannya. Hal itu membuat Mahima sangat bahagia karena liburan yang seharusnya ia habiskan bersama temannya, kini ia ditemani oleh Siddharth kekasihnya. Gayatri yang masih berharap ingin menikah bersama Aditya, dia harus menelan pil pahit karena mengetahui bahwa dirinya telah ditipu. Gayatri hanya bisa menangis dan bercerita kepada kakak perempuannya. Ketika sedang berbincang, Aditya memanggilnya, yang berbohong kembali bahwa dia membutuhkan uang 2 lakhs dan berjanji dalam waktu 2 hari dia akan mengembalikannya. Gayatri yang telah mencintainya pun memberikan uang yang dibutuhkan oleh Aditya. Siddharth yang tengah menikmati pesta, ia harus pulang lebih awal karena ia akan menghadiri meeting yang penting esok hari. Sementara Aditya masih memikirkan cara untuk mengumpulkan sisa uang yang harus dicarinya untuk membayar pada Babji. Baik Siddharth maupun Aditya, mereka memiliki persamaan sikap saat mereka tengah kesal. Keduanya memukuli benda yang ada di depannya untuk meluapkan emosinya. Aditya menggunakan jas hujan berwarna kuning memasuki sebuah rumah besar. Pemilik yang diketahui bernama Akas sangat terkejut ketika melihat Aditya. Hingga di kamar Akas, mereka terpaksa berkelahi. Namun Aditya menggunakan benda tajam yang ia miliki untuk menyerang leher Akas. Setelah memastikan Akas telah tewas, Aditya meninggalkan rumah tersebut dan membakar jas hujan yang telah dia gunakan. Sekembalinya Aditya, dia menyadari kalau dirinya terluka di pergelangan tangannya. Begitupun Siddharth, dia mengalami luka di pergelangan tangan. Polisi yang telah mendapatkan kabar kematian tersebut langsung menyelidiki. Mereka mengumpulkan semua barang bukti untuk diperiksa di bagian forensik. It's a very sharp object. Inspektur Nagendra meminta Yamini untuk melakukan penyelidikan kasus ini. Sementara Aditya yang telah mendapatkan uang untuk membayar Babji langsung memberikan uang tersebut kepadanya. Aditya juga membayar hutangnya pada Gayatri. Lalu Gayatri meminta kepada Aditya agar mereka tetap bersama karena dia meyakini jika ia benar-benar mencintai Aditya. Yamini juga mendatangi sebuah rumah yang berada di seberang Villa Akas yang kebetulan tengah mengadakan pesta di saat bersamaan dengan kematian Akas. Yamini terkejut ketika melihat seorang pria menggunakan jas hujan berwarna kuning berada di balkon Villa Akas yang kebetulan tertangkap kamera saat si pemilik pesta mengadakan swafoto. Yamini memberikan foto tersebut kepada Nagendra dan memastikan itu adalah pelakunya. Nagendra terkejut karena ia tahu persis bahwa itu adalah Siddharth dan meminta semuanya membawa Siddharth ke kantornya. Siddharth yang hendak berangkat bekerja ke kantor terkejut saat melihat beberapa polisi datang dan menangkapnya. Ia dibawa ke sebuah penjara yang pengap dan juga gelap. Saat malam hari, Nagendra datang dan menekan Siddharth untuk mengakui kesalahannya yang telah menghabisi Akas sambil memperlihatkan bukti foto Siddharth yang menggunakan jas hujan yang berwarna kuning. Namun Siddharth yang tidak merasa melakukan pembunuhan itu mengatakan alasannya bahwa dia pulang terlebih dahulu, namun di perjalanan ban mobilnya kempes. Karena tidak memiliki dongkrak, ia harus menunggu lama untuk seseorang yang bisa menolongnya. Hingga sampai di rumah pada dini hari dan malah membatalkan meetingnya karena ditangkap oleh polisi. Siddharth juga mengatakan kalau Nagendra sengaja mengusiknya karena dendam di masa lalu. Nagendra pun mengancam dan memastikan kalau ini adalah akhir dari kesuksesan Siddharth. Anggota polisi yang lain pun menangkap Aditya karena ia mengemudi sepeda motornya dalam kondisi mabuk.
dan membawanya ke kantor polisi. Yamini dan anggota polisi yang lain terkejut ketika melihat wajah Aditya sangat mirip dengan Siddharth. Begitupun Nagendra yang memfokuskan kalau ingin tetap menghancurkan Siddharth dan memastikan keduanya tidak bertemu. Nagendra juga meminta agar memisahkan ruangan mereka karena ia yakin kalau salah satu dari keduanya adalah pelakunya. Dan Nagendra meminta anggotanya menyiksa keduanya untuk tidak memberikannya minum sampai mereka berbicara jujur. Komisaris Sarati dipanggil untuk memberikan pendapatnya atas masalah ini. Ia mengatakan pada Nagendra bahwa dia harus memiliki cukup bukti untuk membawa kasus ini ke pengadilan sampai hari Senin. అయితే ఇద్దరిలో ఒకడు అబద్ధం ఆడుతున్నాడు సిద్ధార్థ ఆదిత్య Nagendra pun semakin keras untuk menekan anggotanya termasuk Yamini agar hari Senin kasus ini bisa masuk ke persidangan. Yamini pun melakukan tugasnya. Ia terkejut ketika keduanya memiliki luka yang sama. Yamini juga mencari tahu tentang Akash. Ia meminta salinan panggilan telepon dari nomor Aditya, Siddharth, dan juga Akash. Yamini pun melaporkan dari hasil penyelidikannya kepada Nagendra dan mengatakan ketiganya sama sekali tidak ada hubungannya. Bahkan gaya hidup Aditya dan Siddharth pun berbanding terbalik. Nagendra menekan Yamini untuk mencari tahu lagi supir taksi yang telah menolong Siddharth saat mengganti ban. Yamini pun terdiam dan merasa bahwa Nagendra sangat ingin membuat Siddharth sebagai tersangka. Salah satu rekannya mengatakan kalau Nagendra sangat kesal karena Siddharth adalah orang yang membantu putrinya melarikan diri dengan orang yang dicintai, yang tidak sesuai dengan keinginan Nagendra. Hingga saat ini Nagendra tidak mengetahui di mana keberadaan putrinya bersama dengan orang yang ia cintai. Tak lama, polisi bagian forensik menghubungi Yamini. Ia mengatakan bahwa ia telah menemukan bukti baru. Ia menemukan rambut pelaku di TKP. Dia pun mengatakan dia meminta rambut Aditya dan Siddharth untuk ia lakukan tes ulang. Siddharth pun mencoba melarikan diri dari penjara yang menyiksanya. Ia menghajar semua polisi yang sedang berjaga. Aditya yang mendengar keributan melihat ke arah tersebut sehingga ia terkejut melihat Siddharth yang terjatuh di hadapannya. Namun tiba-tiba mereka saling menyerang hingga perkelahian pun terjadi. Polisi merasa kesulitan untuk memisahkan mereka hingga berulang kali, namun mereka selalu mengalami kegagalan. Hingga akhirnya mereka berhasil untuk melerai setelah semua porak-poranda. బై మిస్టేక్ తగిలి ఉంటుంది లేవయ్యా. Yamini kembali menemui polisi forensik untuk mengambil hasil tes DNA pelaku. Namun Yamini terkejut saat mengetahui kalau kedua rambut mereka memiliki DNA yang sama karena mereka adalah kembar identik. Namun bagian forensik mengatakan kalau sidik jari mereka berbeda dan keduanya pun mendatangi kembali kediaman Akash. Namun sesampainya di tempat itu, tanpa sengaja, polisi forensik menghilangkan sidik jari yang menempel di dinding. Aditya dan Siddharth pun kembali diletakkan di ruangan berbeda. Mereka mulai menceritakan kalau keduanya merupakan kembar identik. Namun keduanya terpisah pasca orang tua mereka bercerai. Siddharth yang tinggal bersama ayahnya yang seorang pengacara, dan Aditya tinggal bersama ibunya yang merupakan seorang penjudi berat. Ia bahkan sering dibawa ke klub malam untuk menemani ibunya bermain judi, tanpa memperdulikan keadaan Aditya yang sangat kelaparan dan kehausan. Sejak ibunya meninggal dunia akibat bunuh diri, Aditya terpaksa tinggal bersama ayahnya dan juga Siddharth. Namun Siddharth sering merasa terganggu pada sikap temperamental Aditya hingga kerap kali mereka bertengkar. Bahkan Aditya pun mengikuti jejak ibunya, kerap kali bermain judi, bahkan bisa lupa diri ketika ia bermain judi. Ayahnya pun kerap kali memarahinya ketika melihat Aditya tengah berjudi dan melupakan studinya di bagian hukum. Sepeninggal ayahnya, Aditya terobsesi ingin menghancurkan Siddharth karena ia merasa iri dengan apa yang dimiliki oleh Siddharth. Mereka pun saling membenci. Setelah 7 bulan berlalu, persidangan yang telah dijalani keduanya akhirnya hakim mengumumkan hasilnya. Pembunuhan yang terjadi pada Akash pada saat malam hujan deras sama sekali tidak ditemukan pelakunya, karena bukan Siddharth maupun Aditya yang telah melakukannya. Pengadilan tidak menemukan bukti yang kuat kalau salah satu dari keduanya adalah pelaku, hingga menganggap Yamini tidak melakukan tugasnya dengan baik.
Hingga Nagendra pun menjalani masa pensiunnya dengan kecewa karena tidak bisa membalas dendamnya kepada Siddharth. Aditya dan Siddharth pun dibebaskan dari penjara. Yamini yang masih penasaran dengan apa yang baru saja ia hadapi membuatnya berpikir lebih keras lagi dan mencoba memikirkan dengan baik semua yang telah ia selidiki selama ini. Ia terdiam saat memegang foto Mahima yang ia ambil dari rumah Siddharth. Dan ia sangat terkejut ketika mendapatkan informasi kalau Mahima adalah gadis yang pernah disukai Akash saat mereka masih di bangku kuliah. Beberapa hari sebelum pembunuhan, Siddharth mendapatkan kabar kalau Mahima tidak pergi ke Kerala, merasa sangat terkejut. Apalagi saat seorang rekannya mengatakan kalau Mahima keluar dari kereta dalam keadaan memeluk Akash, teman kuliahnya yang ia temui di dalam kereta. Siddharth yang merasa kesal mencoba mencari tahu hingga akhirnya ia menemukan kediaman Akash. Ia memasuki kediaman Akash dengan menggunakan jas hujan berwarna kuning. Mereka terlibat perkelahian dan Akash mengakui semua kesalahannya. Ia memberikan minuman yang telah diberi obat tidur, membuat Mahima tidak sadarkan diri saat di kereta. Hingga ia dengan leluasa membawa Mahima ke vilanya dan menidurinya selama 2 hari berturut-turut. Akash yang cemburu Mahima mencintai Siddharth membuatnya meninggal dalam keadaan overdosis. Dan mengandalkan uang di lokernya, ia membungkam anggota polisi untuk menutup kasus kematian Mahima. Mendengar hal itu, Siddharth merasa sangat marah dan menghabisi Akash dengan menggunakan senjata tajam yang ia bawa, dengan menikamnya di bagian leher berulang kali. Yamini yang mendapatkan laporan kesehatan dari Aditya dan Siddharth dari rumah sakit jiwa yang pernah merawat keduanya, bahkan memberikan catatan tambahan yang mengatakan bahwa mereka saling membenci, tapi mereka akan menjadi satu bila salah satu dari mereka terlibat masalah. Yamini terduduk dan terdiam atas semua yang ia ketahui setelah hakim memutuskan keduanya tidak bersalah. Namun ia juga tidak bisa menuntut kembali atau membuka kasusnya kembali karena akan mengakibatkan ia kehilangan pekerjaan dan juga jabatannya. Yamini menyadari bahwa konsentrasinya terpecah karena ia selalu fokus kepada Aditya yang selalu mengalihkan perhatiannya selama di penjara. Siddharth dan Aditya pun bertemu di tepi pantai. Mereka memutuskan untuk menjalankan kehidupan masing-masing. Aditya memutuskan menikah dengan Gayatri dan menata hidupnya menjadi lebih baik. Sementara Siddharth memutuskan untuk pergi ke Mumbai dan tinggal di sana. Film pun berakhir. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe agar Mimin semangat memperbaiki kesalahan dalam membawakan cerita film. Terima kasih, dah.